Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu hari Kau sudah tambahkan dalam hidup kami. Dengan hari yang indah, kami percaya kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Berikan kami telinga seorang murid untuk firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, tersungkur untuk bersyukur, diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya bisa membayangkan penderitaan orang yang sakit kusta, karena di masa kecil sewaktu saya tinggal dan sekolah di pedesaan, saya menderita sakit kulit. Teman-teman tidak mau bermain bersama saya, bahkan menjauh karena mereka takut ketularan. Saya sedih saat itu karena tidak bisa bermain. Sudah menderita gatal yang luar biasa, dikucilkan pula dari pergaulan. Itulah yang dirasakan oleh orang yang mengidap sakit kusta di zaman Yesus. Sudah menderita secara fisik, ia juga menderita secara batin. Mereka dianggap najis dan dikucilkan dari pergaulan, bahkan dari keluarganya. Oleh karena itu, mereka sangat bersuka cita ketika disembuhkan Yesus. Mereka segera melakukan perintah Yesus untuk menghadap imam, karena imamlah yang mempunyai wewenang untuk menentukan seseorang telah sembuh dari sakit kusta. Akan tetapi, satu orang Samaria yang disembuhkan Yesus lebih memprioritaskan untuk kembali kepadanya. Yang dilakukannya adalah memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur di depan kaki Yesus untuk mengucap syukur kepadanya. Marilah kita melihat perjalanan kehidupan kita, betapa kita telah diberkati Tuhan sedemikian rupa, sehingga apapun kondisi kehidupan kita, Tuhan tetap menyertai dan memelihara kita. Sudahkah kita memuliakan Allah? Sudahkah kita berserah dan mengakui kedaulatan Allah akan hidup kita? Sudahkah kita bersyukur kepadanya? Bersyukur tidak hanya dengan perkataan saja, tetapi dengan melakukan kehendak-Nya agar namanya dipermuliakan di muka bumi. Selamat memuliakan namanya. Sikap bersyukur adalah sikap yang penting dan dominan mengubah kehidupan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami selalu mengingat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Tidak pernah habis pertolongan-Mu dan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Dan kami belajar selalu bersyukur dan merasakan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami nikmati setiap hari. Kami mau memuliakan nama-Mu. Biarlah syukur kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.